Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sehelai kain yang hari ini kita kenal sebagai jilbab sering dianggap sebagai simbol keagamaan semata. Padahal, jauh sebelum menjadi bagian dari identitas Muslim, penutup kepala perempuan telah memiliki sejarah panjang yang melintasi ribuan tahun peradaban manusia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah jilbab, mulai dari dunia kuno, masa awal Islam, hingga perjalanannya masuk dan berkembang di Indonesia. Bagaimana jilbab bisa menjadi tren di Indonesia? Yuk tonton videonya sampai selesai. Secara etimologi, kata jilbab berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak jalabib dan akar kata jalaba yang berarti menghimpun atau membawa. Dalam konteks sejarah, istilah jilbab merujuk pada pakaian luar yang dikenakan oleh perempuan Arab sejak masa pra-Islam. Berfungsi untuk menutupi tubuh ketika berada di ruang publik. Artinya, sebelum Islam hadir, jilbab sudah dikenal sebagai bagian dari budaya berpakaian masyarakat Arab. Bukan semata-mata simbol keagamaan, melainkan pakaian sosial yang kemudian diberi makna baru ketika Islam datang dan mengaturnya dalam kerangka etika serta kesopanan. Sejarah penutup kepala bagi perempuan sudah dapat ditelusuri sejak sekitar 2500 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia dan Assyria. Pada masa itu, perempuan bangsawan diwajibkan menutup kepala sebagai tanda kehormatan dan status sosial. Menariknya, aturan ini justru melarang budak perempuan mengenakan penutup kepala. Artinya, sejak awal, kain penutup kepala bukan sekadar soal kesopanan, tapi juga alat pembeda kelas sosial karena hanya perempuan dari kelas elit saja yang boleh menggunakan jilbab. Tradisi ini terus berlanjut ke peradaban Yunani dan Romawi kuno. Perempuan terhormat biasanya menutup rambut mereka saat berada di ruang publik. Dalam peradaban Yunani kuno, patung-patung perempuan dari masa peradaban Helenisme kerap digambarkan mengenakan kain penutup kepala, bahkan hingga menutupi sebagian wajah. Fakta ini juga dikonfirmasi oleh para sejarawan seperti Caroline Galt dan Lloyd Llewellyn-Jones, serta oleh Homer yang mencatat praktik berjilbab dalam kehidupan perempuan pada masanya. Menariknya, berbeda dengan Assyria dan Mesopotamia kuno yang membatasi jilbab hanya untuk perempuan kelas elit, di Yunani kuno praktik menutup kepala juga dilakukan oleh perempuan biasa. Ini menunjukkan bahwa jilbab pada masa itu tidak semata-mata soal kelas sosial, tapi juga berkaitan dengan nilai kesopanan dan kehormatan dalam budaya setempat. Lalu, dalam masyarakat Yahudi kuno, perempuan yang telah menikah juga menutup rambut sebagai simbol kehormatan keluarga. Jadi, jauh sebelum Islam lahir, konsep menutup kepala sudah dikenal luas di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Memasuki abad ke-7 Masehi, praktik ini memperoleh makna baru dengan lahirnya Islam di Jazirah Arab. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menurunkan ayat-ayat tentang kesopanan dan aurat, seperti dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Istilah khimar dan jilbab mulai dikenal, bukan sebagai simbol status sosial, melainkan sebagai bentuk etika, identitas keimanan, dan perlindungan bagi perempuan Muslim. Seiring meluasnya Islam pada abad ke-7 hingga ke-10, jilbab ikut menyebar ke berbagai wilayah, mulai dari Persia, Afrika Utara hingga Asia.
Namun, bentuknya tidak pernah seragam. Jilbab selalu beradaptasi dengan budaya lokal, iklim, dan tradisi setempat. Inilah sebabnya mengapa praktik berjilbab di dunia Islam sangat beragam hingga hari ini. Di Nusantara, jilbab masuk bersamaan dengan penyebaran Islam melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia membawa ajaran Islam ke pesisir Sumatera dan Jawa. Islam mula-mula tumbuh di wilayah pesisir seperti Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Dan bersama ajaran itulah nilai-nilai berpakaian Muslim ikut dikenalkan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penggunaan jilbab secara jelas pertama kali dilakukan oleh Muslimah Makassar pada abad ke-17. Saat wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Guatalo yang memiliki hubungan erat dengan dunia Islam internasional. Praktik berjilbab di Makassar dipengaruhi oleh ajaran mazhab Syafi'i yang menekankan kewajiban menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, di wilayah lain seperti Aceh dan Minangkabau, penggunaan jilbab mulai terlihat kuat pada abad ke-19, terutama seiring munculnya gerakan Padri yang mendorong penerapan syariat Islam secara lebih ketat, termasuk dalam aturan berpakaian perempuan. Dari sinilah, jilbab perlahan menjadi bagian dari identitas keislaman perempuan di berbagai daerah Nusantara. Pada masa ini, perempuan Muslim Nusantara sebenarnya sudah menutup kepala. Tapi bentuknya lebih dikenal sebagai kerudung atau selendang, yang dipadukan dengan busana lokal seperti kebaya dan kain panjang. Pada masa kolonial, sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20, penggunaan jilbab di Indonesia sempat mengalami kemunduran. Tekanan dari pemerintah kolonial membuat simbol-simbol Islam termasuk jilbab kerap dipandang dengan curiga. Banyak perempuan Muslim memilih tidak mengenakannya karena takut dicap fanatik atau dianggap menentang kekuasaan kolonial. Penggunaan penutup kepala lebih banyak ditemukan di lingkungan pesantren dan keluarga ulama. Tokoh seperti R.A. Kartini bahkan mencatat bahwa praktik berpakaian perempuan Muslim kala itu sangat beragam dan belum seragam seperti sekarang. Meski begitu, tidak sedikit perempuan yang justru menjadikan jilbab sebagai bentuk perlawanan dan identitas. Salah satu tokoh penting adalah Rasuna Said, pejuang kemerdekaan asal Minangkabau yang konsisten mengenakan jilbab dan baju kurung sebagai simbol keislaman. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, penggunaan jilbab mulai kembali berkembang di kalangan perempuan Muslim, seiring dengan bangkitnya semangat nasionalisme dan identitas keislaman. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Masyumi ikut berperan dalam membentuk ruang sosial baru bagi perempuan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Namun, pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1945 sampai 1966, penggunaan jilbab masih terbatas di lingkungan religius, di tengah situasi politik yang tidak stabil. Menurut berita koran Bali Post 1989, saat memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, jilbab mulai menyebar lebih luas, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa perkotaan. Namun, pada masa ini, jilbab justru sempat dilarang di sekolah negeri melalui aturan seragam nasional.
Banyak siswi Muslim harus memilih antara pendidikan atau keyakinan. Meskipun begitu, gerakan Islam justru tumbuh melalui dakwah kampus yang dimotori organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, IMM, dan KAMI. Jilbab menjadi simbol identitas, kesadaran beragama, dan bentuk perlawanan kultural yang damai. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh dinamika global, seperti revolusi Iran tahun 1979 yang membangkitkan kesadaran Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Situasi mulai berubah pada awal 1990-an. Pada tahun 1991, pemerintah secara resmi memperbolehkan jilbab di sekolah. Sejak saat itu, jilbab berkembang pesat di Indonesia, bukan hanya sebagai simbol keagamaan, tapi juga identitas sosial, budaya, dan bahkan bagian dari industri fashion Muslim. Itu tadi sejarah panjang penggunaan jilbab di berbagai wilayah. Sejarah jilbab mengajarkan kita bahwa sebuah kain sederhana bisa menyimpan kisah panjang tentang peradaban, keyakinan, kekuasaan, dan perjuangan identitas. Dari simbol status sosial di dunia kuno, menjadi bagian dari ajaran Islam, hingga akhirnya hadir sebagai ekspresi personal di Indonesia modern. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.